setidak-tidaknya yang paling manusia yang paling baik itu kan bukan manusia yang tidak pernah berdosa, Iyalah. tapi manusia yang masih mau mengakui dosanya. Oh, Nah, ya. oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kembali di podcast Universitas Nurul Huda. Jangan lupa untuk di-subscribe dan dibunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan videonya. Oke, kali ini segmen khusus di bulan Ramadan. Tentunya kita dengan tema-tema khusus bulan Ramadan untuk kita yang awam mungkin belum tahu tentang apa sih isi-isi bulan Ramadan. Nah, maka dari itu kita ada narasumber yang luar biasa sekali. Selamat datang Bapak Isan, apa kabar? Alhamdulillah, selamat datang. Alhamdulillah, sehat, sehat, sehat. Oke Bapak, di sini kan kita memasuki bulan Ramadan nih Pak. Iya, Tentunya iya, kan iya. banyak sekali keutamaan bulan Ramadan Pak. Nah, Mhm. untuk yang pertama Pak, perintah Al-Quran umat muslim untuk berpuasa itu apa Pak? Kok sehingganya kita diwajibkan bulan Ramadan untuk puasa Pak? Iya, eh, terima kasih sebelumnya. Eh, Memang salah satu ya ayat yang menjadi landasan kita untuk wajib mengerjakan puasa itu kan sudah familiar ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Lah ya, ini ayat ini sebenarnya dari awal ayat ini sudah memanggil, yang dipanggil, yang dihitopi adalah hai orang-orang yang beriman. Jadi memang benar Mas. Bulan Ramadan ini adalah bulan panggilan khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi keimanan seseorang itu ditaruhkan ketika di dalam bulan Ramadan. Nah, maka ayat ini yang menjelaskan tentang kewajiban puasa sudah maklum. Yang akan saya kaji di situ adalah keimanan. Karena puasa itu adalah kaitannya dengan iman seseorang. Wah, Eh, karena puasa itu adalah khusus ibadah kita kepada Allah. Bukan untuk dilihat-lihatin ke manusia tidak bisa. Makanya yang dipertaruhkan adalah keimanan seseorang. Makanya seandainya imannya seorang itu tipis, bisa saja dia itu seolah-olah terlihat puasa. Mas, siang hari dia lemas. lemas. Padahal setelah itu dia nggak tahu kalau dia tuh mau ke kamar mandi, mau ke Hmm, kamar, terus dia minum dan makannya tidak ada yang tahu. Nah, disinilah ya. artinya memang keimanan seseorang itu akan diuji dan Hmm. dipertaruhkan dalam bulan Ramadan. Oh iya, Ya. jadi kan yang dijelaskan Bapak tadi yang utama adalah orang yang beriman Pak. Iya, Nah, semisal nih Pak, iya, iya. saya kategorikan 3 kalimat nih Pak. Nah, yang pertama, Gimana ya? puasa itu penting. Betul. Nah, yang kedua yang penting puasa. Nah, Yang terus. ketiga, puasa nggak puasa terserah. Nah, dari 3 poin itu sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwasannya, nah, keimanan seseorang itu berbeda, Pak. Nah, kalau imannya yang setengah-setengah, Pak, gimana, Pak? Mm, mm, mm. Apakah tetap diterima ibadah kita, puasa, apakah enggak? Seperti itu. Betul. Nah, pada momentum Ramadan ini adalah betul kita adalah momentum untuk meningkatkan keimanan. Betul. Nah, memang kalau seandainya orang itu imannya setengah-setengah itu akan terasa sangat berat ketika mengerjakan puasa. Puasa. Wah, puasa itu memang yang dipertaruhkan iman memang, betul. Jadi akan sangat berat bagi orang-orang yang imannya tipis. Maka sebagaimanapun ya harus tetap kita upayakan menjalankan perintah itu, kita imani seyakin-yakin kita, ya kita tentu hanya dogma kita ya dogma tentang agama lah ya. Iya. Nah, karena keimanan seseorang itu tidak bisa dicari di luar. Dicarinya ya harus dengan dogma-dogma agama juga. Maka kita harus sering-sering mengkaji. Bagaimana sih nanti kita kaji keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan, sehingga itu akan menguatkan keimanan kita ketika kita menjalankan perintah puasa di bulan Oh, Ramadan. iya. Oke, Ya. Pak. Orang puasa kan diwajibkan nih, Pak. Mhm. Kemudian kan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan bahwasannya dijelaskan yang wajib berpuasa itu kan sudah balik dan yang sudah Mhm. mampu. Betul, 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 betul. Misal nih Pak, saya Ah, sendiri misal, iya. sudah dewasa, sudah balik, sudah Ah, mampu. iya, iya. Nah, tetapi dalam keseharian mungkin saya sedang bekerja itu Pak. Ah, iya, Kemudian iya, iya. sehingga saya tidak kuat apabila nggak puasa. Nah, kemudian Mhm. terpaksa untuk membatalkan Pak. Gimana hukumnya itu Pak? Nah, di sini memang eh, keimanan seseorang diuji ya dari sini.
seberapa kuat iman kita, seberapa kuat puasa kita. Seandainya memang kita diuji dalam sebuah pekerjaan lah. Iya. Memang semua pekerjaan itu rata-rata ketika di bulan puasa itu malah semakin meningkat. Oh, iya. Maka itu memang benar. Hmm. Pertaruhan kita itu adalah keimanan kita. Sebenarnya kalau kita itu kuat dengan iman kita, maka ya tetap akan melaksanakan puasa walaupun sebagaimanapun keadaannya kan gitu ya. Mungkin yang jelas ada salah satu solusinya itu ya kita bekerja tetap bekerja, cuma kadar pekerjaannya itu harus apa ya? Yang ringan ya. Iya, agak diberi keringanan supaya kita tetap bisa menjalankan Bisa. ibadah puasanya. Karena kita tetap tinggal memilih sih sebenarnya Mas ya. Kita mau memilih mengutamakan puasa atau kita memilih mengutamakan kerja. Pekerjaan. Jadi itulah keimanan kita itu. Memang diuji besar-besarnya di situ. Iya, karena kan kalau misal ekonomi orang rendah kan Iya, pasti kita mengutamakan pekerjaan, Pak. iya, 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 iya. Kemudian disandingkan dengan bulan puasa kan mungkin berat. Nah, Ini itu kita ya masalah. mementingkan yang kerjaan dulu apa yang puasa ini. Kalau nggak kerja mungkin istri saya nggak bisa makan, nggak bisa berbuka, nggak bisa sahur gitu, Pak. Betul, itu memang masalah yang sangat pelik ya. Memang ketika apalagi dihadapkan dengan eh, panen raya, wah, Nah, iya sekarang aku tiba panen raya ini. itu semua orang mencari dalilnya. Bagaimana caranya Bisa membatalkan bisa? puasa. Nah, Ngelas-ngelas, Pak ya. iya dicari pokoknya gimana caranya bisa apa ada ya yang dalil yang membolehkan. Nah, seperti itu. Ini yang harus kita kalau kita memang sebenarnya kalau memang sangat dipaksakan Hmm. ya nanti kayaknya ada sih, ada sebuah call yang mengatakan kalau yang Yaumul Hasodi itu namanya hari panen raya. Itu tapi tidak untuk dipublikasikan umum. Yaumul Hasodi itu apa termasuk rusuh atau tidak? Ya itu memang masih ada call-call yang ada kaitan rusuh. Tapi sebenarnya itu tidak dijadikan sebagai konsumsi publik ya. Artinya supaya tetap keimanan kita itu kuat. Jadi jangan sampai kita itu kendor kalah dengan keadaan, dengan pekerjaan. Karena tetap sekali lagi memang keimanan kita yang dipertaruhkan. Kita mau mengutamakan yang mana kira-kira? Kalau kita mengutamakan yang puasa, maka ibadah, maka yang pekerjaan yang lain itu ya harus nomor dua. Berarti kan gitu ya. Iya. Memang harus ada skala prioritas. Karena Ramadan ini momentum yang sangat penting. Jadi yang harus kita amalkan yaitu satu hari di bulan Ramadan itu tidak bisa diganti. Diganti dengan puasa setahun penuh itu masih kurang pahalanya. Nah itu. Maka dari situ nanti kita bisa mengambil sebuah pemikiran, oh berarti ya tetap harus diperjuangkan. Wah, Berarti iman itu yang nomor pertama, iya. Pak ya. Kita Betul, puasa juga betul, kita betul. kerja lah. Betul, Nah, tetap kerja. Cepat ada skala prioritasnya tadi ya. Mana yang diprioritaskan ini? Nah, jangan sampai kerja kita itu mengalahkan prioritas puasa kita. iya ya. Tetap kerja lah. Iya, Oke, Pak. Bulan Ramadan ini kan bulan yang khusus, Pak. betul. Lain dari Ah, bulan-bulan yang lain kan. ah. Pasti kan ada keutamaan tersendiri. Nah, kemudian keutamaan-keutamaan apa yang bisa kita ambil dari bulan yang super banyak berkah ini, Pak? Bulan Ramadan itu salah satunya Iya. apa, Pak ini? Memang salah satu untuk spirit kita untuk melaksanakan ibadah puasa itu yang pertama kita harus tahu bahwa dalam bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan. Ada satu hadis Rasul man soma Ramadana imanan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini sudah sangat familiar di sini kayaknya ya. Dalam hadis ini sebenarnya barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu nanti akan bisa menghapus dosa-dosanya dari tahun kemarin. Mata kota mengdambe itu ya dari tahun kemarin sampai sekarang itu bisa dihapuskan ataupun yang akan depan. Syaratnya satu harus menjauhi dosa-dosa besar. Yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Oh, dosa-dosa kecil. Iya, dosa-dosa kecil aja itu memang. Majidunibal kabair. Ada dalam hadis yang lain itu selagi dia menjauhi dosa-dosa besar. Hmm. Kalau dosa besar itu harus benar-benar ditaubati. Tidak bisa dengan cukup yang itu aja. Jadi kalau puasa itu menghapus dosa-dosa kecil. Sama seperti wudhu. Wudhu itu kan juga menghapus dosa ya. Itu dosa-dosa kecil, rontok. Mhm. Cuma kalau dosa besar ya tidak. Tidak. Maka momentum ini, dalam puasa ini kita bagaimana bisa menjalankan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Bayangkan dosa kita itu setiap menit, setiap detik itu kita itu berdosa ya. Menit ini Hmm. berdosa. Banyak dosa kita. Dosa kita sudah langsung ditulis.
Sementara kebaikan kita itu belum tentu diterima kan gitu ya. Kita berbuat baik itu kadang-kadang amalnya masih dipertimbangkan diterima apa enggak. Kalau berbuat jelek masih ditulis jeleknya. Nah, kalau kita kumpulkan 1 tahun itu kita nggak kuat Nggak kuat, Pak. menanggung dosa kita. Wis toh, nggak bakal kuat. Nah, kita itu nggak bakal kuat untuk nanggung dosa kita. Makanya oleh Allah diciptakan, dibuatkan bulan Ramadan ini untuk menghapus. Nah, ini kan ya. Nah, Jadi kan beban kita sudah hilang. Dosa-dosa kita itu sudah dihapus selagi tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar wajib tobat, ditobati sendiri dosa besar itu. Nah, ini akan menghapus ini sebuah momentum untuk pelebur dosa. Nah, gitulah ya bahasanya ya. ya, Soalnya kalau kita tidak ada rahmatnya Allah itu kayaknya kita nggak mampu nggak kita mampu ya. memikul dosa kita selama itu. Setahun. Wah, wah kebanyakan dosa nanti. Nggak jauh dari Ya, surga berarti ya. kalau saya ini Iya, Pak, iya. mungkin saya sebagai orang awam, mungkin juga teman-teman penonton di YouTube sebagai orang awam nih. Tadi kan dijelaskan oleh Bapak bahwasannya bulan penuh ampunan, baik tahun-tahun sebelumnya pun yang akan datang. Nah, Mm-mm. kalau saya sebagai orang awam, saya analogikan bahwasannya ya kita beribadah di bulan Ramadan saja dong. Nah, Hmm. bulan-bulan sebelumnya nggak usah beribadah lah. Kita ambil yang simpel kan bulan Ramadan kan penuh berkah, banyak pahala dilipat gandakan, Pak. Berarti cuma secara kalau kita itu ekonomi kita hanya belinya itu hanya di waktu door price-nya aja. Ketika ada bonusnya kita mau beli gitu Ada ya. diskon kita Ada beli. diskon. Kalau tidak enggak. Oke, memang betul dikatakan bulan Ramadan itu bulan diskon, bulan penuh diskon. Tapi ingat, eh barang siapa yang hanya mengerjakan ibadah itu hanya dikhususkan pada bulan Ramadan, Ramadan. itu katanya Allah masih termasuk seburuk-buruknya kaum. Sebenarnya Bi'sal kaum, ya katanya bi'sal kaum layak rifullah ila fisahri Ramadan. Seburuk-buruknya kaum itu adalah orang yang hanya kenal Allah, mau beribadah hanya di dalam bulan Ramadan saja. Itu dikatakan masih buruk. Nah, gitu ya, masih dikatakan buruk. Artinya ya benar sih waktu bulan Ramadan itu bulan dilipat gandakan amal. Cuma ya jangan hanya itu toh. Itu jadi kita pegangnya seperti ya, jangan sampai kita itu dikatakan seburuk-buruknya kaum. Jadi masih dikategorikan kaum yang buruk kaum ataupun yang yang paling buruk. atau imannya masih lemah ya, yang mengejar doorprice aja. Di lain harinya kosong. Itu masih terkategorikan kaum-kaum yang masih buruk. Wah, Hmm. itu. Oke Pak, misal ini Pak. Iya. Hmm. Tadi kan sebagai bulan pengampunan nih. Heeh. Nah, misal saya sekarang berdosa, Iya, iya. besok saya tobat. Nah, Nah, tobat nggak akan melakukan lagi. Ternyata besoknya berdosa lagi, Pak. Berbuat dosa lagi. Tobat lagi kan sebagai bulan pengampunan ini iya, iya, logikanya iya, kan. iya. Betul, betul, betul. Gimana orang yang tersebut? Apakah orang tersebut itu memainkan agama atau gimana itu? Iya, memang kalau al-insan makhluk khotok ya, betul. Tempatnya salah Salah. katanya. Cuma kadang-kadang kesalahan itu yang akan melahirkannya itu karena ada unsur kesengajaan atau ada unsur apa ya meremehkan. Nah, ini kadang kita itu kadang ya manusia namanya manusia ya walaupun toh sudah dikatakan tobat ternyata besok ngulangi lagi tobat ngulangi lagi itu memang ya ya sudah dikatakan ya manusia ya seperti itu setidak-tidaknya yang paling manusia yang paling baik itu kan bukan manusia yang tidak pernah berdosa Iyalah. tapi manusia yang masih mau mengakui dosanya. Nah, termasuk saya berarti. Karena itu nanti kalau dia masih mengakui dosanya itu ya artinya dia masih tergolong orang yang masih mengakui dosa-dosa dan harus tobat 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 lah. Dan ya yang namanya tobat itu kan seharusnya ya sudah kalau memang benar-benar taubatan nasuha itu dari hati itu Mas ya. Nggak akan diulangi Tidak ya. akan diulangi. Kalau cuma tobatnya hanya di mulut ya tobat sambel lah Tobat namanya itu. sambil. Misal nih Iya Pak. iya iya Hmm. iya. Ini kan bulan puasa. Tadi kan diwajibkan untuk orang yang beriman berpuasa. Mhm. Saya nggak sanggup untuk berpuasa, Pak. Hmm. Tapi saya mengamalkan amalan yang lain, kita Mhm. bersedekah, kita mungkin Hmm. berbagi-bagi takjil di Oh iya iya jalanan, iya. tapi kita nggak puasa. Ini pahala Iya kita iya. diterima apa enggak ini kira-kira? Iya. Satu pertanyaan yang bagus sekali ini. Memang kadang-kadang manusia itu juga seperti itu. Ada ibadah, kadang-kadang yang dicampur-campur dengan perkara maksiat. Nah, itu. Memang betul. Jadi gini, di dalam Islam itu
sudah ada pemilahan. Artinya ketika kita berbuat maksiat itu akan ditulis sendiri Hmm. maksiat, dosa gitu. Ketika kita tidak berpuasa ya kita ditulis dosa maksiat. Itu ada tulisannya, ada catatan dosa gitu. Terus kita berbuat amal soleh, sodako-sodako, ya dicatat sodako, amal baik. Jadi ada catatan-catatan sendiri, Mas. Jadi sama malaikat itu akan terpilah-pilah sendiri. Oh. Kalau dia tidak puasa ya dicatat dosa, Hmm. maksiat. Dia sodako-sodako di bulan puasa ya, ya ganjaran, ganjaran, ganjaran ditulis sendiri. Ya. Nanti kan pada akhirnya akan ditimbang lagi kan ya. Berat yang mana ini? Berarti yang mana nanti? Banyak dosanya apa banyak pahalanya? Iya, jadi tidak bisa dicampur adukan terus artinya Oke. tidak diterima sedekahnya enggak. Hmm. Ya tetap diterima oleh Allah sedekahnya. Karena yang penting dia sedekah ikhlas itulah ya diterima. Cuma enggak poso ya ditulis dosa sendiri. Nah, gitu. Heeh, Oke. iya. Tadi Jadi kan dijelaskan Bapak, poin yang pertama itu bulan penuh ampunan. Nah, nah, poin selanjutnya apa ini, Pak? Masih ada lagi nggak kira-kira? dalam bulan Ramadan ini adalah ada satu hadis lagi bahwa ketika kita beramal di bulan Ramadan itu adalah akan dilipat gandakan amal ibadah kita. Oh, betul memang ada hadisnya itu. Tapi harus ada catatan ya, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang sakral, bulan yang penuh barokah, bulan yang sangat mulia. Maka kalau kita beribadah akan kita dilipat-lipatkan pahalanya. Tapi ingat, jangan sampai kita berbuat dosa juga. Nah, ini harus diperhatikan juga. Karena kalau kita berbuat dosa di bulan Ramadan, itu kita juga akan menodai bulan sakral, bulan yang sangat suci. Maka dosa kita juga akan berlipat. Dilipat Nah, gandakan juga, iya Pak. juga. Makanya kalau mau berbuat dosa, jauhi bulan Ramadan. Betul. Memang kalau bisa ya gitu. Kita punya itikad, pokoknya bagaimana kita jauhi maksiat lah di bulan Ramadan. Karena nanti maksiat kita akan dilipat-lipatkan juga. Karena ini terjadi di bulan yang mulia, ya, di bulan yang utama. Kalau kita buat kebaikan akan dilipatkan, betul. 100 itu. Cuma kalau dibuat maksiat juga akan Juga dilipatkan dilipat itu. gandakan. Iya. Nggak hanya pahala berarti, Pak, ya. Iya, Dosa pun dosa juga juga dilipat nanti gandakan. karena ada kesan menodai tadi ya, menodai bulan yang sangat suci, Sakral. yang sangat sakral makanya akan dilipatkan. Hmm. Begitu juga sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan Jumat. Nah, Jumat kan juga Sayyidul Ayam, kan Ya, ya? Ada. Makanya nanti kita beribadah juga akan dilipatkan. Nanti kalau kita maksiat juga akan dilipat. dilipatkan. Makanya jauhi hari-hari itu berbuat maksiat. Wah, tapi ya itu memang statement awal. Jadi minimal kita itu tidak berbuat dosa, tidak ngerasani lah ya. Ya, Wah, wah ini Jumat, hop tetap berbuat dosa, ngerasani, hibah dan yang lain-lainnya. ya, ya. Kalau hari-harinya apa enggak dosa ya tetap dosa sih sebenarnya ya. Cuma utamanya dari hari itu tinggal. Apalagi ini di bulan Ramadan, tinggal. Nanti khawatirnya ya kita tidak dapat apa-apa yang didapat hanya haus dan dahaga itu. Tadi kan banyak Oke. hadisnya itu. Ah, Berarti ada poin-poin di situ yang bisa menghapus pahala puasa, betul. Pak, ya. Iya. Termasuk eh rasan-rasan tadi ya. betul. Bahwa nanti banyak sekali orang-orang yang berpuasa, tapi Tapi ternyata dapatnya hanya lapar lapar. dan dahaga. Yaitu karena satu, dia tidak mengunci mulutnya, tidak mengontrol mulut terutama ya, untuk membuat ya apa ya berbuat dosa lah. Banyak lah dari mulut ini. Bisa dengan rasan dan yang lain-lainnya itu ya. Itu salah satu yang bisa membatalkan apa ya ibadah amalan ibadah puasa Puasa. kita. Ya, makanya sebenarnya puasa itu kan juga banyak tingkatan-tingkatannya. Ada puasanya orang yang khusus itu puasa khosil khos itu puasa semuanya puasa dari hati, mata, panca indera ini puasa. Puasa semua, Pak. Puasa semuanya sampai ke hati. Dari hati itu tidak boleh berpaling dari selain Allah. Mhm. Itu orang-orang khos. Nah, kalau yang orang-orang sebawahnya itu puasanya pokoknya mulutnya, anggota tubuh itu puasa dan panca inderanya juga ikut puasa. Wah, itu sudah orang yang bagus itu. Mhm. Kalau orang yang awam itu puasanya hanya mulutnya saja. Nah, tidak makan, tidak minum artinya gitu Iya, ya. Jadi tidak makan, tidak minum itu puasanya orang-orang awam itu. orang-orang awam, Pak, ya. Iya, betul Ternyata masih ada sekali. tingkatan Oh lebih iya, tinggi lagi ya, ada tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya makan minum tak yang ditinggal, tapi bagaimana semua anggota tubuh ini juga ikut puasa. puasa. Berarti nggak ngomong.
Enggak. Yang ngomong boleh, ngaji boleh, tapi tidak Oh, yang kotor-kotor. kotor-kotor. Nah, itu. Terus yang lebih tinggi lagi itu sampai ke hati yang puasa. Jadi Mhm. hatinya itu tidak akan berpaling ke Allah. Yes, yang dia itu Allah. Terus nah itu yang paling tinggi. Itu tingkat keimanannya itu ya. Jadi Oke. ada tingkatan-tingkatan dalam berpuasa itu Mhm. sebenarnya. Kemudian nih Pak, bulan Mm-mm. Ramadan ini kan ada satu hari khusus atau hari Mm-mm. khusus yaitu hari Nuzulul Quran, Pak. Nah, Oh itu iya, gimana nih ceritanya, Pak? Kita sebagai iya, orang awam mungkin belum tahu nih teman-teman. Apa sih Nuzulul Quran itu? iya. Turunnya Al-Quran, Al-Quran. kemudian ada malam Lailatul Qadar ini, Iya, Pak. Nah, betul. Memang dalam Al-Quran sendiri sudah banyak yang disindir ya, bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar Qadar. wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, itu ya. Memang nuzulul Quran, Al-Quran itu sejarahnya itu diturunkan di langit dunia. Ya, Mhm. Al-Quran itu kan ada di Lauhil Mahfud ya. Terus akan diturunkan oleh malaikat Jibril itu ke langit dunia. Ini satu versinya ya. Diturunkannya itu ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Iya. Nah, itu. Terus malam Lailatul Qadar itu kapan? Nah, itu sudah banyak versinya ya. Ada pokoknya cari malam-malam yang 10 terakhir. 10 terakhir Hmm, masih dikhususkan cari yang malam-malam ganjil ganjil. katanya kan. Nah, terus yang ganjil itu yang lebih akrab itu ada yang nomor ya pokoknya yang ganjil-ganjil 10 akhir. Nah, itu. Di situ sebenarnya ada rahasia yang paling besar yaitu supaya kita itu tetap mempertahankan amal ibadah. Jadi jangan sampai kita hanya mengkhususkan tanggal ini tok, tapi tidak. Semuanya itu kita tetap pertahankan, Iya. gitu ya. Kita isi terus gitu loh. Kalau kita isi terus kita tidak akan ketinggalan gitu ya. Mhm. Kalau kita hanya mengkhususkan, wah, Mencari. mencari tok tanggal 27. Wah, nanti yo kalau 27. Kalau ternyata tanggal 25, 29. ternyata Ketinggalan. tanggal 29 nanti. Makanya dari situ Allah merahasiakan itu kuncinya ya supaya kita itu tetap terus berupaya. Mhm. Kalau bisa kita itu merasakan bahwa malam-malam ini adalah malam-malam Lailatul Qadar. Semangat kita. Semangatnya. Nah, ini ya, semangatnya itu. Jadi itu rahasianya sebenarnya ya dalam malam Lailatul Qadar. Memang maklum itu sudah dikatakan malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. 1000 bulan. Nah, ini sebenarnya juga khusus untuk umat Muhammad. Oh, karena kalau umat-umat terdahulu itu kan Mhm. umurnya panjang-panjang ya, ada 800 tahun. Oh, Iya kan ya? iya iya. Nabi Nuh, Nabi Nuh. wah, ada umur sampai 800 tahun. Itu kalau beribadah kan banyak amalnya ya. Sementara kita umat Muhammad ini cuma 60 tahun. 60 tahun. Kalau ibadah ya nggak nutut lah dengan umat-umat yang terdahulu. Akhirnya sama Allah dikasih bonus yaitu malam Lailatul Qadar itu. Jadi satu beribadah pada malam itu nanti Sama akan dengan sama dengan 1000 bulan. 1.000 bulan. 1.000 bulan itu berapa tahun kira-kira, Berapa Mas? tahun? Sudah ada yang hitung kan? Berapa Wah, tahun ya? kayaknya ada apa 18 tahun berapa ya? Coba nanti hitung Puluhan sendirilah tahun yuk. lah Ah, ya mungkin. puluhan tahun lah Bisa ya. dihitung sendiri nanti teman-teman ya. Heeh, jadi 1.000 bulan itu berapa tahun? Itu umur kita itu kan karena pendek, maka Mhm. sama Allah dikasih bonus yaitu pada Bonus. malam Lailatul Qadar supaya apa amal kita nanti kalau kita beribadah itu sama dengan umat-umat terdahulu, nggak beda. Mhm. Jadi kalau ditimbang sama. Sama. Oh, itu keutamanya. Maka dari situ mari kita semangat untuk ibadah itu dan jangan sampai hanya mencari ganjil-ganjilnya atau genap-genapnya 10 hari. Jadi Mhm. kita rasakan yang sama gitu ya. Jadi itu rahasia yang disembunyikannya seperti itu. Jadi biar semuanya tetap semangat gitu ya. Iya. Bukan bukan hanya nanti kalau dikhususkan tanggal 29 nanti kayak sampean Mas. Enggak enak ibadah tanggal 9 tak ada ibadah dia. Ya Berarti kita ini harus istiqomah lah Pak ya dari betul puasa malam dari pertama awal sampai akhir harus sampai akhir itu sama lah iya semangatnya puasa. Mhm. dengan tujuan oke bu tujuannya untuk mencari Lailatul Qadar betul Mhm. itu semangat untuk memotivasi artinya biar tetap sama ya bukan Mhm. artinya kita nanti aja lah nunggu tanggal dua Nunggu puluh tanggal tujuh nunggu tanggal nunggu ganjil. tanggal-tanggal itu tidak seperti itu yang dikehendaki itu sebenarnya dirahasiakan itu adalah ya supaya kita tetap terus semangat Mhm. semuanya Makanya dirahasiakan Pak makanya itu. itulah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Mhm. Oke Pak, tadi kan dijelaskan sama Bapak bahwasannya bulan Ramadan ini khusus untuk umat muslim Pak. Nah, Ah, kalau misal nih non muslim Pak, kita bersedekah kepada umat muslim, iya apakah tercatat pahala Pak sebagai amal ibadah? iya kita Gimana? sedekah kepada orang non muslim gitu ya iya apa gimana Kebalikannya, orang non muslim orang non muslim mencari pahala di bulan Ramadan Pak. Gimana oh hukumnya sebagai gitu ya pandangan umat Islam? oh. Apakah kadar pahalanya sama dengan umat muslim? Apakah tidak? Atau sia-sia Pak? Ya, memang ada sebuah cerita itu ya, seorang Nasrani itu yang menghajar anaknya Iya.
ketika anaknya itu makan siang hari di bulan Ramadan. Oh, kok bisa ya? Iya, kan padahal orang Nasrani. Hmm. Jadi kamu ini tidak menghormati bulan Ramadan. Akhirnya ya itu artinya memang mereka pun ya sama sih ya umatnya Allah, makhluknya Allah ya. Ya, boleh sih dia beribadah, boleh. Semuanya amal ibadahnya itu ya ditulis. Cuma dia itu masih digantungkan. Selagi dia iktikadnya itu belum Islam, maka amal-amalnya itu belum keterima. Tapi kalau dia itu ternyata nanti suatu saat dia itu masuk Islam, itu akan dikasihkan semuanya. Ah, gitu, Mas. Ya, itu sama seperti ya Islam syahadat kita, Islam kita itu sama seperti pintu gerbang ya. Ketika kita beramal baik, kok ternyata kita belum Islam, itu amal ibadah kita masih berhenti di pintu gerbang. Mau masuk masih Belum masuk berarti. tertutup gerbangnya. Harus login dulu, Pak, ya? Nah, iya. Logiknya itu harus syahadat. Kalau sudah syahadat, maka semua tamu-tamu itu bisa masuk. Amal-amal ibadah itu bisa diterima. Nah, kalau ternyata dia belum Islam, ya belum. Masih tergantung. Nah, ya sama Allah ya masih tertulis ya, tertulis. Cuma nanti dia itu terhalang di pintu gerbang, masih Iya. di luar pintu gerbang amal itu. Sama seperti tamu kita mau masuk, bila gerbangnya masih ditutup, mau masuk gimana? Nggak bisa Ini masuk. non Islam ya. Ya, non Islam. Maka kalau gerbangnya sudah dibuka, maka amal-amal itu akan masuk. Wah, Kemudian tadi Pak, kalau misal kita sebagai muslim kemudian kita bersedekah dengan non muslim Pak, apa hukumnya sama dengan kita bersedekah dengan orang yang muslim? secara sosial sama ya. Sama. Cuma ingat ini sedekah yang harus umum ya. Kalau Iya. seandainya sedekahnya itu sedekah yang kayak zakat, ya itu nggak bisa. Mhm. Harus ada khusus ya. Cuma kalau dalam sedekah secara umum, artinya bukan zakat, Iya. bukan itu, nggak apa-apa sama. Walaupun kita sedekah ke orang Mhm. Kristen, ke orang Bali, ada orang Kristen ini kelaparan, ya kita sedekah, yuk pahala kita Sebagai sama. kemanusiaan. Iya, iya, seperti itu. Yang penting ini sedekah mutlak ya, sedekah Mhm. umum, bukan yang zakat. Nah, Iya. kalau zakat kan sudah harus tertera siapa orangnya. Mhm. Tapi kalau sedekah umum itu harus ya Iya. seumum itu aja. Jadi kan ceritanya saya itu satu kelas ada yang non muslim Pak. Nah, iya. Ada yang non muslim satu kelas saya kan. 99% muslim. Heeh. Satu orang yang nggak muslim itu namanya Nyoman Kelvin. Kelvin. Heeh. Kelvin itu agamanya Bali. Heeh. Nah, Hindu ya. Iya, iya, iya. Saya tuh fair-fair sama beliau, sama Kevin. Oh, Ketika siap. bulan puasa ya, Heeh. Kevin sering ngechat saya, Heeh. "Selamat berbuka puasa, Tats," Oh, gitu. iya. Canda-candaan. Nah, kemudian kemarin kan mereka lagi ngerayain apa, harinya Nyepi Natal, ya? ya nyepi, oh Nyepi. nyepi. Saya Heeh. ucapkanlah selamat hari Galungan apa Heeh. Iya, Natalan itu betul, betul, Kuningan. betul, "Oh betul. ya, sini Pul," katanya. "Tes kriuk," katanya. Siap. Non muslim teman saya. Iya, iya. Kita fair-fair, kita oke lah, asik gitu. Nah, Heeh. ketika bulan puasa juga Kevin juga nggak menuntut untuk mengucapkan selamat bulan puasa kepada saya. Satu Hmm. kelas gitu. Kan asik kita hidup dengan Betul, toleransi. heeh, itu kan artinya toleransi, kita saling menghargai. Betul, pokoknya kita tuh menghargai. Dan nanti kadang-kadang dari sikap menghargai, ada orang non-muslim, kita menghargai gitu ini. Kadang-kadang itu kan menjadi sebabnya dia itu terbuka hatinya. Nah, gitu ya. Siapa tahu kan. Ya, betul. Ternyata di hadis itu ya, di cerita itu yang Nasrani yang memarahi anaknya itu kan juga ternyata dia juga akhirnya masuk Islam juga. Nah, karena itu dia itu barokahnya dia itu apa ya menghormati bulan Ramadan. Iya. Nah, itu aja. Jadi itu orang-orang yang di luar aja kita menghormati ya. Iya. Terus sampai seperti itu sampai ternyata dia menjadi sebab-sebabnya dia masuk Islam. Apalagi kita menjadi yang orang-orang Muslim, maka seyogyanya kita harus lebih lagi untuk apa ya beribadah, untuk memanfaatkan. Karena kalau kita berpikir mungkin kita tidak belum tentu kita ketemu Ramadan di bulan tahun depan. Nah, tepat Nah, sekali. makanya ini salah satu momen apa ya yang harus kita tanamkan. Mungkin anggap saja ini Ramadan terakhir. Mungkin nah Oh itu ya. ya. Harus punya Itu niat dalam hati ini iya, Ramadan terakhir kita harus benar-benar ibadah niatnya, Pak. betul. Itu akan mensupport kita untuk apa ya namanya? Terus giat untuk beribadah. Jangan-jangan ini ini Ramadan tahun terakhir. terakhir. Nah, ini yang harus kita apa ya membuat tanamkan di benak kita supaya kita itu dalam beribadah semakin giat lagi. Berarti kalau misal Ramadan mau habis kita harus bersedih dong gitu. Nah, betul memang harusnya memang seperti itu. Karena
Iya tadi ya, hari-hari door prize tadi sudah habis. Sudah habis. Maka sebelum itu maka mulai ini mumpung masih awal ini Nah, ya. masih Nah, awal masih ya, Pak. awal kita buat semangat baru lagi, semangat baru untuk beribadah, beribadah dan beribadah. Yang kemarin belum baca Quran ya wis baca. Wah, yang kemarin cuma selembar satu juz. Nah, mungkin jangan-jangan ini yang terakhir gitu loh ya. Nah, itu yang harus menjadi yang ada di pemikiran kita. Maka kita nanti akan semakin kuat dalam menjalankan ibadah. Berarti harus ada mindset, Pak, ya. Betul, ada mindset. Oke, teman-teman, sekian podcast kita pada hari ini. Tadi sudah dijabarkan, wah luar biasa sekali, Pak, ya. Iya, iya, iya. Dari keutamaan-keutamaan puasa, dari pahala yang digandakan, kemudian keutamaan puasa yang lain, Iya. kemudian cara kita sedekah dan lain-lain. Nah, mungkin cukup itu dari kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Universitas Nurul Huda dan jangan lupa untuk loncengnya dibunyikan. Ada closing statement nggak dari Bapak ini? Cukup mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.